ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أكرمنا بنعمة الإيمان والإسلام. الحمد لله الذي هدانا إلى الصراط المستقيم. الحمد لله على سائر النعم التي لا تحصى، الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الحمد لله العزيز الغفار، مكور الليل على النهار، تذكرة لأولي القلوب والأبصار، وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وفلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وفي النبيين والمرسلين، وفي كل وقت وحين، وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضار بن نذر بن معد بن أدنان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله. Kaum muslimin, kaum muslimat, al-mu'minin, al-mu'minat, jamaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, alhamdulillah, sejak khutbah Jumat tadi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi cahaya, penerang kehidupan. Ilmu yang kita miliki menjadikan kita kelompok ulama. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Orang-orang yang dengan ilmunya semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmunya semakin sadar dunia hanya ditumpang sementara, akhirat itulah yang sesungguhnya. Ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia adalah negeri tempat beramal, nanti semua kita akan disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. An umrihi fima afnah, umur kemana dihabiskan. Wa an malihi, tentang harta. Min aina iktasabah, dari mana diperoleh. Wa fima anfaqah, kemana diinfakkan. Wa an ilmihi madza amila bihi, tentang ilmu sudahkah diamalkan. Wa an jismihi fima ablah, anggota tubuh sudahkah kita gunakan dalam taat kepada Allah. Bahkan di hadis lain, wa an syababihi fima ablah, masa muda akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah terus kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang mendatangkan kemenangan dalam hidup dunia maupun di akhirat. Bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Ketakwaan yang kita inginkan sampai mati, sampai roh berpisah dengan jasad. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah At-Talaq ayat 2 dan 3, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah beri solusi bagi masalah hidupnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki kepadanya dari arah yang tiada disangka-sangka. Kaum muslimin, seterusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
atas segala nikmat-nikmat yang masih Allah curahkan kepada kita. Semoga nikmat itu membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bapak protokol mengatakan kami sudah haji. Semoga ini doa. Suatu saat nanti bisa kami datang ke Mekah. Walaupun kami belum sempat datang diberi nikmat ke Mekah sana. Kami belum haji Pak, tapi doanya amin. Dan kita berharap semoga pemerintah Arab Saudi membuka kuota haji bagi negara-negara Islam di dunia ini, termasuklah negara Indonesia dan negara-negara lain. Dan semoga kita berharap ya wabah virus corona ini di dunia akan semakin hilang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Seterusnya salawat beserta salam kepada Nabi junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehat Pak? Ibu? Masya Allah. Kita berdoa semoga Allah berikan kepada kita yang terbaik dalam hidup ini. Malam hari ini kita akan bahas ilmu tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, yang namanya sering kita baca dalam tahiyat akhir, yang kita baca dalam tahiyat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di sini pakai Sayyidina Pak? Pakai. Kedua-duanya boleh. Tak pakai Sayyidina boleh, pakai Sayyidina pun boleh. Sayyidina pun boleh. Yang tak boleh itu yang tak sembahyang. Solat subuh nak berkunut silakan, tak berkunut silakan. Yang tak boleh yang tak sembahyang subuh. Umat Islam terlalu banyak masalah kita. Terlalu banyak masalah kita. Kalau kita khilafiyah kita bahas. Yang penting Bapak Ibu, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam tahiyat itu apa kita baca? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Ya Allah, berikan keselamatan, kesejahteraan ke Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana engkau telah memberikan keselamatan, kesejahteraan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Wa barik, ini doa kita Pak, kita baca. Dan berkahilah, wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Ya Allah, tolong berkahi Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana engkau telah memberikan berkah kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Bapak Ibu yang berbahagia, ada keluarga-keluarga pilihan, ada nabi-nabi pilihan. Di manusia, ya, makhluk itu kan tiga cuman, malaikat, jin, manusia. Khuliqatil malaikatu min nur. Allah ciptakan malaikat dari cahaya. Wa khuliqal jan min marijin min nar. Allah ciptakan jin dari nyala api. Wa khuliqal insan mimma wusifa lakum. Manusia dari apa yang telah Allah jelaskan. Nabi Adam langsung dari tanah pilihan. Kita dari apa? Dari yang kita makan, yang tumbuh di tanah, jadi saripati dalam jasad kita. Bapak Ibu yang berbahagia, manusia siapa yang paling mulia? Yang paling mulia adalah anbiya wa rusul, para nabi dan para rasul. Berapa jumlahnya? Kalau kami baca dalam Qasal Anbiya karangan Ibnu Katsir, jumlah nabi 120.000 dalam riwayat. Jumlah rasul 313. Di antara sebanyak itu siapa yang mulia? Yang mulia yang Allah sebutkan namanya di Quran 25. Walaupun jumlah mereka berapa tadi? 120.000. Rasul berapa jumlahnya? 313. Dan di antara 25 siapa yang mulia? Rasul ulil azmi. Siapa itu? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabiuna Muhammad. Dan di antara yang 5 siapa yang mulia? 2. Siapa itu? Nabiuna Ibrahim Khalilullah dan Nabiuna Muhammad juga Khalilullah. Di antara 2 siapa yang mulia? Itulah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi
Musa itu berdoa, Rabbishrahli sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Tapi Nabi Muhammad, alam nasrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Bapak Ibu yang berbahagia, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Ali Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-33. Kata Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adam. Sesungguhnya Allah Taala memilih, memuliakan, mengutamakan Adam, wa Nuha dan Nuh, wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim, wa ala Imran dan keluarga Imran alal alamin, dari orang-orang makhluk-makhluk manusia yang ada di muka bumi ini. Pertama kita bahas, Allah memuliakan Adam. Di sini tidak Allah sebutkan keluarga. Adam itu bapak manusia yang pertama, Abul Bashar. Yang kedua Nuh, Allah muliakan Nuh, bapak manusia yang kedua. Yang pertama bapak manusia adalah Adam. Adam punya istri namanya Hawa. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Tulang rusuk sebelah kiri, tulang rusuk yang paling atas, tulang rusuk yang paling bengkok. Maka di hadis lain, kepada pihak perempuan, kepada bunda kandung, kita harus pandai-pandai. Kalau tak kita luruskan, dia akan bengkok terus. Tapi kalau tak pandai meluruskan, akan patah. Bunda kandung kalau tak diluruskannya bengkok terima. Tapi kalau ada seorang suami, kecil orang rumah, itu lo kecilnya, berarti dia adalah suami yang bengkok. Iya Pak. Bapak Ibu yang berbahagia, seterusnya ya, Adam punya istri namanya Hawa. Hawa melahirkan, dalam buku kami baca 20 kali, dan setiap kali melahirkan anaknya kembar. Dan Adam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ya tentunya dulu ketika di surga Hawa meminta memakan buah khuldi, kan begitu ceritanya. Ditambah lagi dia punya keluarga namanya Qabil dan Habil. Dua kisah anak manusia yang bertolak belakang. Qabil gara-gara hasad kepada Habil disuruh berkurban. Maka Qabil yang pandai bertani, dia berkurban dengan buah-buahan yang busuk. Tetapi Habil yang pandai beternak berkurban dengan hewan yang paling gemuk. Fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Allah terima korban Habil, Allah tolak korban Qabil karena dengkinya. Maka dia mengatakan, la aqtulannak, aku akan bunuh. Maka pembunuhan pertama itulah Qabil membunuh Habil. Adam. Yang kedua adalah diri Adam, yang kedua diri Nuh. Nuh juga diuji keluarganya, istri durhaka, anak juga durhaka. Bapak Ibu, ada doa Nabi Muhammad yang dia baca dari doa-doa Nabi dulu dalam buku kami punya. Ya Allah, kata Nabi, aku berlindung kepadamu dari anak yang mendatangkan musibah, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari istri yang membuat aku beruban sebelum masanya beruban. Min zaujatin tusayyibuni qabla al-mathib. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari buruknya perilaku istri yang membuat aku beruban sebelum masanya beruban. Ini penjelasannya panjang Pak ya, tapi paham lah ya maksudnya ya. Istri yang durhaka, na'udzubillah. Bapak Ibu yang berbahagia, istrinya durhaka, anaknya pun begitu. Disuruh naik ke puncak bukit, disuruh naik ke kapal, tapi kata anak, aku akan sa'awi ilal jabal, aku akan berenang ke puncak gunung bukit. Gunung pun tenggelam nak. Lalu yang ketiga, subhanallah, apa itu? Wa ala Ibrahim. Makanya Allah menyebutkan surah Al-Mumtahanah, qad kanas lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wallazina ma'ah. Ada suri tauladan bagi kalian dalam diri Nabi Ibrahim dan keluarganya. Keluarga. Kalau kami ceramah BKMT, Badan Kontak Majelis Ta'lim, itu sering kami sampaikan 4 tipe keluarga. Kira-kira keluarga kita seperti apa?
Yang pertama tipe keluarga itu keluarga Nabi Nuh dan Nabi Lut. Bagaimana modelnya Ustaz? Suaminya saleh tapi istrinya na'udzubillah. Di rumah begitu Pak, ada yang suami solat tapi bini tidak solat, bini yang tak nutup aurat. Terjadi. Yang kedua adalah model keluarga itu keluarga Fir'aun. Suaminya na'udzubillah, istrinya subhanallah. Di rumah tangga begitu. Suaminya entah apa kerjanya, tapi istrinya Masya Allah Bapak Ibu. Yang ketiga model keluarga, keluarga Abu Lahab dan Ummi Jamil. Bagaimana bentuknya itu? Sabaleh dua baleh. Abu Lahab itu matinya busuk. Mati busuk, orang durhaka kepada Allah. Tidak ada orang berani dekat. Busuk. Ini dingin-dingan pakai kayu panjang, masuk ke lubang. Busuk. Ummi Jamil pun mati kena tali. Dia suka angkat kayu, akhirnya apa namanya itu? Ke lehernya dan dia mati. Silakan baca para pembenci Muhammad, ada bukunya. Bapak Ibu yang berbahagia, yang keempat apa tipe keluarga? Itulah keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Muhammad. Jadi yang ketiga, sebelum kita lanjutkan ke keluarga Ibrahim, kita bahas yang keempat, wa ala Imran. Ini penting juga. Siapakah Imran? Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Yang ketiga surat Ali Imran. Pakai hamzah, al keluarga. Kalau Ali itu menantu Nabi Muhammad, suami daripada Fatimah, ayah daripada Hasan dan Husain. Ali Imran, keluarga Imran. Imran itu siapa? Ada yang nama Imran siapa? Imran itu adalah laki-laki saleh di Bani Israel. Dia menikah dengan perempuan salehah namanya Hannah. Dari pernikahan mereka lahirlah seorang perempuan salehah. Siapa namanya? Maryam. Itu kisahnya. Imran nikah dengan Hannah, dari pernikahannya lahirlah Maryam. Maryam yang wanita suci, Allah pilihkan dia punya anak, seorang anak bernama Isa. Itu ceritanya Pak. Jadi Nabi Isa itu amaknya salehah, neneknya salehah, datuknya saleh. Bapak Ibu yang berbahagia, tugas kita dalam hidup ini adalah kita pahami surah An-Nur. Surat ke-24 ayat 26. Al-khabithatu lil-khabithin. Wanita yang buruk perangai dapatlah laki yang buruk perangai. Wal khabithun al-khabithat. Laki-laki yang buruk perangai dapatlah perempuan yang buruk perangai. Wat tayyibatu lit-tayyibin. Perempuan yang salehah dapatlah laki yang saleh. Wat tayyibuna lit-tayyibat. Laki-laki yang saleh dapatlah perempuan yang salehah. Itu janji Allah Bapak Ibu. Tugas kita hanya bertakwa. Cuma ada, karena kami diamanahkan di Taluk, di Kecamatan Kuantan Tengah, Ketua BP4 Kecamatan. Ini kami sampaikan, sebelum menikah itu masa memilih. Tapi kalau sudah menikah, masa mempertahankan. Setan punya proyek. Proyek terbesar setan itu bukan orang tak semayang, bukan orang tak puasa, tetapi proyek terbesar setan bagaimana merusak rumah tangga Islami sehingga dia tangga-tangga. Lebih tangga Pak. Tangga itu artinya lalapeh Pak. Lah tangga lalapeh. Jadi rumah tangga tu memang rumah tu lah tangga-tangga. Kalau rumah tangga lah lapeh, lah sasek, rumah tangga yang tak selesai, maka anak pun tak selesai. Kami di pesantren ada membina anak. Yang sering bermasalah itu orang tua, bapak dan ibu yang sudah bercerai, sudah berpisah. Itu yang paling susah dibina Bapak Ibu yang berbahagia. Kasih sayang sudah tak ada lagi. Maka proyek terbesar setan, kami sampaikan, iblis. Iblis itu adalah bosnya setan. Dalam sebuah hadis, istananya di lautan. Lautan mana? Wallahualam. Dan dia mempos-poskan setan-setan ke pasar. Bagaimana para pedagang menimbang sekilo 8 on saja. Mainkan kilo nak cepat kaya. Na'udzubillah. Dia datang kepada orang salat. Ada setannya. Ketika salat itu uzkur kaza wa kaza, lima lam tazkur kaza. Ketika salat kata setan, ingat ini dan itu. Sampailah orang salat itu barang yang lupa teringat ketika salat.
Diingatkan oleh setan, sampailah orang yang salat lam yadri kam raka'atin min salati, sampai dia tak tahu lagi berapa jumlah rakaat salat itu. Itu rahasianya salat berjamaah, Pak. Kalau sasek lupa ikut imam. Tapi kalau surang-surang kalau surang-surang sendiri-sendiri, Bapak Ibu, makanya Nabi bersabda asyaitanu ma'al wahid fahuwa mal itsnaini ab'ad. Setan tu mudah mengganggu orang yang sendiri, tapi kalau sudah berdua, sudah bertiga, sudah berjamaah, akan semakin susah disesatkan oleh setan. Makanya apa? Yadullah fauqal jamaah. Pertolongan Allah tu kepada orang yang berjamaah. Bapak Ibu yang berbahagia, setan menyesatkan, disesatkan manusia ini. Kita Bapak Ibu yang berbahagia, bagaimana kisah daripada Nabiuna Ibrahim alaihissalam. Kisah Nabiuna Ibrahim, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Dalam mimpinya, jadi Nabi Ibrahim ini dia bersabar kepada Allah. Apa sabarnya? Dia bersabar berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berilah aku anak yang saleh. Lama dia berdoa, belum lagi Allah beri anak. Baru di usia 85 atau 90, 85, 86 atau 90, dia diberi anak. Siapa nama anaknya? Ismail. 10 tahun setelah itu lahirlah anak bernama Ishak dari istri bernama Sarah. Ketika anak sudah sa'ya, falamma balagha ma'ahu sa'ya, sudah bisa bekerja bersamanya, sudah mulai remaja, Allah suruh anaknya disembelih. Ya Pak, itu sering diulang oleh para buya kita di khutbah Idul Adha. Dia baca surah As-Saffat 101 dan seterusnya. Bapak Ibu yang berbahagia, ketika akan menyembelih itu, ini kita buka pekerjaan setan supaya kita sadar kita sedang berperang dengan setan dan hawa nafsu. Ketika akan menyembelih itu, setan datang kepada Hajar. Hajar, suamimu akan menyembelih anakmu, apa pendapatmu? Dia datang menyamar. Iblis datang menyamar dalam bentuk manusia. Bapak Ibu yang berbahagia, dia menyamar, dan Hajar tak tahu kalau yang datang itu adalah iblis. Memang iblis, setan tu bisa menyamar jadi ular masuk ke rumah. Makanya kalau bunuh ular baca bismillah. Ada buku tentang alam jin, Bapak Ibu yang berbahagia. Hati-hati, apatah lagi kalau masuk rumah warnanya perak. Bunuh dengan baca bismillah. Melempar kayu ke hutan baca bismillah. Atau bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Ketika itu, apa kata Hajar? Itu kan perintah Allah. Kalau itu perintah Allah, laksanakan saja. Tak banyak cerita, Pak. Dia datang ke Ismail. Ismail, ayahmu akan menyembelihmu. Apa pendapatmu? Itu kan perintah Allah. Kalau itu perintah Allah, laksanakan saja. Dan dia datang kepada Ibrahim. Dan Ibrahim tahu kalau yang datang adalah iblis. Apa kata Ibrahim? Ilaika anni ya adu Allah. Pergilah engkau wahai musuh Allah. Maka ada riwayat yang menyebutkan dilemparnya, dan itu menjadi lempar jumrah bagi jamaah haji. Bapak Ibu yang berbahagia, begitu proses setan. Kalau tak bisa suami sesatkan istrinya. Tak bisa istri sesatkan suaminya. Tak bisa, sesatkan anak pertama. Bagaimana rumah tangga ini kacau balau. Sebelum menikah, Bapak Ibu nampak indah, nampak sempurna, nampak elok. Sudah menikah, benci yang datang. Ini kenapa? Itu adalah setan merusak. Sering-seringlah baca surat Al-Baqarah ayat 102. Itu ruqyah bagi orang yang sering jajuk kepada orang rumah, dan bagi orang rumah yang sering jajuk kepada suami. Bacalah Al-Baqarah 102. Ya Pak? Al-Baqarah 102. Obat jajuk kepada suami tak ada di apotek. Obat jajuk kepada istri tak ada di apotek. Adanya di Quran Al-Baqarah 102. Bapak Ibu yang berbahagia, maka di sini kami sampaikan khutbah tadi kami sampaikan.
Iblis, Bapak Ibu yang berbahagia, Iblis dia mengatakan, wa izzatika wa jalalika ya Rabb, demi kemuliaanmu dan kekuasaanmu, ya, la abrahu ibadak madamat arwahum fi jasadihim, aku akan sesatkan manusia selama jasad mereka, roh mereka masih di jasad mereka. Tapi kata Allah, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan keagunganku, la azal aghfiru lahum mastaghfaruni, aku akan terus ampuni hambaku selama mereka masih minta ampun. Ada orang yang tak pernah datang ke Masjid Raya Kamang, datang dia, Allah sayang kepadanya. Ada orang yang telah bergelimang dosa, sekarang dia sudah tobat, Allah sayang kepadanya. Bapak Ibu, ada hadis yang cukup panjang. Apa itu? Kisah orang yang berkendara, di atas kendaraannya ada minuman, di atas kendaraannya ada makanan. Dipacunya kuda, lalu pergilah dia ke sebuah tempat, lalu sampailah di sebuah gurun sahara padang pasir. Dia pun letih tubuhnya dan beristirahat. Ketika itu dia pun tertidur. Tak lama dia terbangun. Lalu ketika terbangun betapa terkejutnya. Ini hadis Pak, bukan cerita asal-asalan. Ketika terbangun betapa terkejut, kuda kendaraannya, tunggangannya telah kabur. Sementara dia telah haus, sementara dia sudah lapar. Apa yang terjadi? Dia kecewa kepada Allah. Ini tak boleh dicontoh. Apa yang dia lakukan? Ya Allah, sa'anamu hatta amut. Ya Allah, aku akan tidur sampai mati. Lalu dia pun tidur kembali. Tak lama dia bangun lagi. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata tunggangannya kembali. Tunggangannya kembali, lengkap dengan minuman, lengkap dengan makanan. Ketika itu betapa senangnya hati, barang yang hilang telah kembali. Kan kalau ada barang yang hilang berjumpa, betapa senangnya hati, ya Pak. Ketika itu apa kata hamba ini? Kata Nabi Muhammad dalam hadis sahih, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Oh Tuhan, katanya, engkaulah hambaku sekarang dan aku Tuhan sekarang. Paham Pak? Ini kenapa nih? Apakah berdosa dia? Tidak. Dia tersalah, khata, mukhti. Dia tersalah baca doa, tersalah memuji Allah. Kenapa? Saking bahagianya. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Oh Tuhan, katanya, engkaulah hambaku dan aku Tuhan sekarang. Dia salah baca doa karena saking bahagia. Di ujung hadis kata Nabi Muhammad, Allah lebih bahagia lagi menyambut hamba yang telah bertobat, datang kepadanya minta ampun, kembali taat kepadanya. Bahagia Allah. Innallaha asyaddu farahan bi taubati 'abdihi. Allah lebih lagi tobat, Allah lebih lagi bahagia menerima tobatnya seorang hamba dibandingkan kita bahagia menemukan barang yang telah hilang. Bisa jadi Bapak Ibu, Allah telah merasa hambanya sudah hilang. Kemanalah hambaku itu? Tak nampak-nampak ke masjid, tak nampak-nampak puasa, tak nampak-nampak, sudah hilang. Tetapi dia datang lagi, yang berlumur dosa dia datang lagi, Allah bahagia kepadanya. Jangan Bapak Ibu, kita yang sudah lama hijrah, kita yang sudah lama ke masjid, Bapak Ibu, jangan pernah berbangga kita, karena amal ibadah kita belum pasti lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah taat istiqomah, yang sudah taat istiqomah. Yang belum dapat hidayah, jangan pandang sinis, pandang hina. Doakan dia, ya Allah beri mereka hidayah, dan kepada aku yang sudah Allah Engkau beri hidayah, berikan aku istiqomah. Ibu-ibu yang punya anak, jangan sampai salah baca doa. Anak dua contohnya, anak pertama taat, anak yang kedua bandel. Apa doanya? Ya Allah, tolong beri hidayah kepada anakku yang kedua. Bandel, nakal, parewa, lebih parewa Pak. Dari buku Buya Hamka dulu mau baca, parewa, preman, reman, ya Allah. Jadi ibu tu hanya fokus berdoa kepada anak kedua atau bapak. Ya Allah, tolong solehkan anakku. Dia lupa berdoa kepada anak yang pertama. Rupanya membalik. Anak pertama berubah, anak kedua baik. Doa bapak ibu seharusnya kepada anak kedua, ya Allah berikan dia hidayah. Dan kepada anak pertama yang sudah hijrah, sudah tobat, beri dia istiqomah
dalam taat. Paham Pak? Bapak Ibu yang berbahagia, apa kata Allah Subhanahu wa taala di surat Yusuf? Innasyaitana lil insani aduwwun mubin. Sesungguhnya setan bagi manusia adalah musuh yang nyata. Di surat yang lain, innasyaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Setan itu musuh yang nyata, maka jadikan dia sebagai musuh, jangan jadikan dia sebagai qarin, sebagai kawan. Tapi terkadang manusia setan dia jadikan kawan. Hakikatnya setan itu sedang mencari kawan. Bapak Ibu, ini rahasia. Kalau ada orang mengatakan, saya mencuri karena godaan setan, saya tak solat karena setan, setan salah. Saya khilaf, saya maksiat, setan salah. Pertanyaan saya, apakah betul setan yang salah, Pak? Apakah betul setan yang salah? Malam ini kita buka, Bapak Ibu. Bukan. Yang salah itu manusia, kenapa ikut ajakan setan. Sementara ini kisi-kisi sudah bocor, Pak. Kenapa bocor? Karena Allah sudah katakan setan itu musuh. Kecuali Allah tak pernah sebut setan itu kawan. Selama ini Allah sebut setan itu musuh. Sudah ada kisi-kisinya, itu musuh, kenapa jadikan kawan? Orang yang mengatakan setan salahnya, nanti setan membela diri. Setan akan berpidato. Bosnya setan, iblis akan berpidato. Kami bacakan ayatnya, surat Ibrahim ayat ke-22. Perhatikan Bapak Ibu. Kadang orang menyalahkan setan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala syaitan. Syaitan di sini kalau dalam tafsir kami baca iblis. Iblis berkata, lamma qudil amr, ketika sudah selesai timbang terima, sudah selesai hisab, sudah masuk penduduk surga ke dalam surga, sudah masuk penduduk neraka ke dalam neraka. Kemudian ketika itu setan berkata, berpidato. Apa kata iblis? Bosnya setan berpidato. Ketika itulah dia menjelaskan apa yang terjadi dahulu di dunia. Dan ini kisi-kisi sudah bocor. Jadi cara kerja mereka saya bocorkan sekarang Bapak Ibu. Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Kata iblis, Allah menjanjikan janji benar, dan aku juga menjanjikan kepada kalian, tapi janji aku ingkari. Setan mengatakan, besoklah tobat, sekarang bikin dosa aja lah, besok-besoknya lah, besok-besoknya lah. Setan menjanji-janjikan kita, setan menyesatkan kita. Lalu wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li. Kata iblis ketika nanti di akhirat dia diizinkan berbicara, aku tak punya kuasa, aku hanya mengajak saja, aku hanya berusaha mengajak kalian supaya sesat. Yang salah itu adalah kalian, fastajabtum li, kenapa kalian ikut denganku. Wa ma kana li 'alaikum min sultan, sebelumnya aku tak punya kuasa. Setan tidak bisa memaksa kita. Kenapa dulu kalian ikut? Lalu ketika dahulu di dunia orang menyalahkan setan, setan yang salah, kenapa kami masuk neraka? Setan yang salah, iblis yang salah. Ketika itu setan, iblis mengatakan, fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kalian cerca diriku, kata iblis, cercalah diri kalian yang sudah masuk neraka ini. Bukan aku yang salah. Ma ana bimusrikhikum, aku takkan bisa mengeluarkan kalian dari azab. Wa ma antum bimusrikhi, kalian pun tak bisa pula mengeluarkan aku dari azab neraka. Kan kalian sudah tahu aku sudah dikutuk masuk neraka, ya Pak. Ini penting Bapak Ibu yang berbahagia. Kembali kepada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim Abul Anbiya. Nabi Ibrahim itu adalah bapak manusia. Nabi Ibrahim, kami ulang, Nabi Adam bapak manusia yang pertama, Nabi Nuh bapak manusia yang kedua, Nabi Ibrahim Abul Anbiya, bapak para nabi. Kenapa bapak para nabi? Karena dia punya anak namanya Ismail jadi nabi. Dari Ismail ke bawah, lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ismail punya ibu namanya Hajar, itulah ibunda orang Arab, Arab Musta'ribah.
Lalu Nabi Ibrahim punya anak dari istri bernama Sarah, anaknya nama Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub, Yakub punya anak namanya Yusuf. Nabi Muhammad pernah ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang baik itu?" Orang yang mulia, anak orang mulia, anak orang mulia, anak orang mulia. Siapakah itu? Yusuf alaihissalam bin Yakub alaihissalam bin Ishak alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Abul Anbiya, bapak para nabi. Yakub, Nabi Yakub, bapak para nabi. Bapak ibu yang berbahagia, dari keturunan Nabi Ibrahim banyak nabi-nabi dari suku Bani Israel. Dahulu orang Yahudi menanti-nanti nabi yang terakhir, karena mereka baca kitab mereka ada nabi terakhir. Tetapi ternyata nabi terakhir dari orang Arab, bukan dari suku Bani Israel. Akhirnya apa? Mereka akhirnya tak mengakui kenabian Nabi Muhammad karena mereka fanatik suku. Itu Yahudi, Pak. Kalau kita baca Quran, Bani Israel dan Yahudi. Bani Israel ketika mereka taat, tetapi kalau mereka sudah durhaka, Allah panggil mereka dengan Yahudi. Itu contohnya mereka yang dikutuk pada hari Sabtu. Yang tua menjadi babi, yang muda menjadi qiradah. Tahu qiradah? Monyet. Karena mereka tetap berburu ikan pada hari Sabtu. Sementara di ajaran mereka Sabtu itu hari mulia, tak boleh berburu ikan. Rupanya mereka memasang perangkap pada hari Kamis, pada hari Jumat sore, dan mereka panen pada hari Ahad. Bagi mereka, kan kami tak cari ikan hari Sabtu. Iya, tetapi kenapa perangkap ikan dipasang hari Jumat sore? Karena yang aneh, Pak, hari Sabtu tu ikan banyak masuk, ikan dekat, ikan jinak hari Sabtu. Makanya mereka pasang perangkap hari Jumat sore. Hari Ahad mereka panen. Dalam tafsir kami baca, yang tua lebih parah. Sudah tua, tak punya taat kepada Allah. Allah kutuk mereka jadi babi, jadi kondik, jadi celeng, Pak. Dan yang muda Allah kutuk dari monyet. Dalam tafsir, mereka hanya bertahan hidup 3 hari, lalu Allah wafatkan mereka. Wallahu alam. Bapak ibu yang berbahagia, Nabi Ibrahim punya istri bernama Ismail. Dahulu ditinggalkan di negeri Mekah yang tandus bernama Ismail. Ketika akan pergi, ini pertanyaan istri yang soleha. Pertanyaannya dikaitkan dengan Allah. Ketika itu dia mengatakan, Allahu amaruka bihaza, wahai suamiku, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkan kami di lembah ini? Apa kata Ibrahim? Benar, Allah yang memerintahkan. Pergilah Nabi Ibrahim meninggalkan Ismail yang masih bayi, Hajar yang lemah. Ketika itu tak ada air, tidak ada makanan. Hajar berlari antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Apakah dari usaha Hajar ada air? Tidak. Tetapi dari hentakan tumit kaki Nabi Ismail muncullah sumur Zam-Zam. Sampai sekarang telah ribuan tahun tak pernah kering ini sumur. Ini karunia bagi umat Islam. Bapak ibu yang berbahagia, jadi dalam hidup ini penting ada usaha. Baru setelah usaha ada tawakal. Ketika orang beriman menyempurnakan usaha, menyempurnakan tawakal, dia akan mendapatkan kemenangan dan ketenangan dalam hidupnya. Kemudian insyaallah kita nanti masuk surga. Amin. Ya, Pak. Orang yang masuk surga itu seganteng laki-laki, seganteng Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kalau bapak tak ganteng sekarang, masuk surga ganteng lah tuh. Dan perempuan yang masuk surga secantik siapa? Secantik Sarah. Siapa Sarah? Ibu Nabi Ishak. Siapa Sarah? Istri Nabi Ismail, istri Nabi Ibrahim. Dia adalah wanita yang sangat cantik. Dan orang yang masuk surga itu setinggi Nabi Adam alaihissalam. Berapa tingginya? Sittuna zira'. Berapa tingginya itu, Pak? 60 hasta, 15 depa. Masjid kita ini berapa depa, Pak? Ada mungkin 15 nih, Pak. Jadi kita yang masuk surga itu setinggi Nabi Adam, 60 hasta, 15 depa. Bapak ibu yang berbahagia, apalagi ilmu yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam? Tentu yang bisa kita ambil adalah kesabarannya dalam taat kepada Allah, kesabaran dalam menghadapi anak. Bapak ibu kita lihat,
Nabi Adam diuji dengan anak. Siapa itu? Qabil, durhaka. Nabi Nuh juga diuji dengan anak. Siapa itu? Kan'an, durhaka. Dalam mendidik anak yang paling berperan ibu-ibu di belakang, bukan bapak-bapak. Karena bapak-bapak ini sering bekerja. Kadang pergi belum nampak matahari, pulang sudah tak nampak lagi matahari. Siapa yang mendidik? Ibu-ibu. Itu bedanya didikan Nabi Ibrahim dan didikan dari keluarga Nabi Nuh. Nabi Nuh dia saleh, tetapi istrinya na'udzubillah, dari didikan istrilah lahir menjadi durhaka si Kan'an. Tetapi Nabi Ibrahim sekalipun bapaknya durhaka, tapi dia punya ibu yang salehah. Akhirnya Nabi Ibrahim berhasil didikan ibu. Jadi kata guru kami, itu pentingnya didikan seorang ibu. Karena ibu itu adalah madrasah sekolah yang pertama. Itu pentingnya ibu itu salehah. Itu pentingnya ibu itu menjadi ratunya, menjadi perempuan yang salehah. Kata Nabi apa? Ad-dunya mata', dunia itu perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Perhiasan dunia yang paling baik adalah wanita yang salehah. Apa tandanya? Idza nazarta ilaiha saratska. Ketika suami memandang dia membahagiakan. Wa idza amartaha ata'atska. Ketika diperintah dia taat. Wa idza ghibta anha hafizatska fi nafsiha wa malika. Ketika suami tak ada di rumah, dia tak selingkuh, dia tak berzina, tapi dia jaga dirinya dan dia jaga harta suaminya. Wa idza aqsamta 'alaiha abaratka. Ketika diberi sesuatu, dikasih uang belanja, dikasih baju, dikasih jilbab, dikasih tentang dunia, dia menerima rela pemberian suami. Bapak Ibu yang berbahagia, dari kisah nabi-nabi yang diuji dengan anak, bagaimanakah kita Bapak Ibu yang berbahagia? Jangan seperti ibu Malin Kundang. Jadi kisah Malin Kundang itu ada pula salahnya, Pak. Pertama anak salah, yang kedua ibu salah. Kenapa anak salah? Anak durhaka. Kenapa ibunya salah, Ustaz? Walaupun kita tak pasti, Pak. Sejarah Malin Kundang kan tak pasti. Cuman ilmu saja saya sampaikan nih. Ibunya salah, kenapa? Anak salah dikutuk jadi batu. Kan enak tuh, Pak. Bapak tak punya mobil Pajero, kutuk anak satu, anak yang paling nakal pula, aku kutuk kau jadi Pajero. Kan enak. Jadi kalau bapak nak ngutuk anak, pikir-pikir loh. Anak pertama, oh baik. Kedua, anak ketiga lah, aku kutuk kau jadi kebun sawit. Tak bisa, Pak. Jadi tak ada mengutuk anak. Nabi Yakub, Masya Allah, diuji juga dengan anak. Abang-abang Yusuf masukkan Yusuf ke dalam sumur. Sampai buta mata Nabi Yakub itu, putih matanya. Kenapa? Menangis Yusuf. Kata abang-abangnya, Yusuf dimakan serigala. Didatangkan baju berlumuran darah. Ditengok sama Yakub. Ada yang mencurigakan, kenapa baju tak koyak? Berarti dia bukan ditangkap serigala. Memang betul. Karena memang Yusuf itu dimasukkan ke dalam sumur. Mereka inginkan Yusuf jadi budak, tetapi Yusuf jadi menteri keuangan bendahara di Mesir. Banyak orang menghinakan kita. Insya Allah, Allah sudah siapkan tempat terbaik bagi kita. Amin. Tugas kita hanya taat saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad, betapa banyak orang kafir Quraisy menghinakan dia, menghendaki dia hina, mengatakan dia kahin dukun, mengatakan sahir tukang sihir. Tetapi Allah siapkan tempat terbaik bagi dia. Innaka mayyitun, engkau Muhammad akan mati. Wa innahum mayyitun, mereka juga mati. Tapi bedanya engkau ke surga. Sementara musuh-musuhmu, orang durhaka kepada Allah, mereka sudah mati di perang Badar. Mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk neraka khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Bapak Ibu yang berbahagia, tugas kita hanya sabar. Doakan mereka, Rabbi habli minas salihin. Itu doa bukan untuk anak, kan doa Nabi Ibrahim tuh. Itu doa bukan hanya untuk orang yang belum punya anak, tetapi itu juga doa bagi orang yang sudah punya anak. Sudah punya anak itu doa apa? Apa doanya? Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan aku anak yang soleh. Tolong solehkan anak-anakku. Ya Allah, jangan jadikan aku diuji dengan ada anak. Kadang orang diuji dengan anaknya, diuji dengan hartanya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Bapak Ibu yang berbahagia, Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, bapak para nabi, dan dia dipuji termasuk Rasul Ulil Azmi, dan dia termasuk nabi yang disebutkan di Quran sebanyak 69 kali.
Kalau yang paling banyak Nabi Musa alaihissalam. Kemudian dari kisah-kisah mereka, dari keluarga mereka, memang keluarga pilihan. Kita bacalah tentang Ismail, betapa solehnya dia. Kita baca kisah Ishak, keturunan daripada Nabi Ibrahim. Dari Ishak muncullah Ya'qub, punya anak 12. Dari Ya'qub adalah Yusuf, Bapak Ibu yang berbahagia, yang punya takwil mimpi. 7 sapi kurus memakan 7 sapi gemuk karena ada musim kemarau panjang. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam hidup ini harus kita ambil kesabaran dan ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia bersabar dan dia bertakwa, dan itulah kunci kebahagiaan orang beriman. Orang beriman tu dia bersabar dan dia bersyukur. Bersabar itu 3 kata ulama. Yang pertama, sabar menjalankan taat. Yang kedua, sabar meninggalkan dosa. Barulah yang ketiga, sabar menghadapi musibah. Di sabar itu bukan 1, sabar itu 3. Yang pertama, sabar dalam menjalankan taat. Kadang ada orang sabar menjalankan taat, tapi pas giliran berbuat dosa dia tak sabar. Ya Pak? Jadi yang pertama itu sabar menjalankan taat. Yang kedua, sabar meninggalkan dosa. Baru yang ketiga, sabar menghadapi musibah. Apa doa dapat musibah? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa doanya lagi? Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berilah amal ibadah atas musibah yang menimpaku, pahala kepadaku, dan berilah aku ganti yang lebih baik. Juga rumus hidup orang beriman apa itu? Sabar dan syukur. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad, orang beriman itu ajaib urusannya. Dapat nikmat dia bersyukur, dan ketika diuji dia bersabar. Nabi Ibrahim bersabar. Dimasukkan ke dalam api dia bersabar, tetapi api dingin. Ya tak? Kan dingin api. Apakah Bapak Ibu pernah membaca Nabi Ibrahim menuntut ilmu kebal? Ada? Tidak. Tetapi qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api itu Allah yang bikin dia dingin, bukan ilmu kebal. Apakah Nabi Musa belajar tongkatnya jadi ular? Tidak, itu mukjizat. Apakah Nabi Musa pernah belajar tongkatnya membelah lautan? Tidak, itu murni pemberian mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalau engkau melihat, kata Imam Syafi'i, ada orang berjalan di atas awan, ada orang terbang di awan, berjalan di atas air, punya banyak kelebihan, kembalikan urusannya kepada Allah. Kalau dia ahli salat, ahli sedekah, ahli taat, dia punya kelebihan, itu adalah ma'unah, itu irhas, itu karamah, itu karamat. Tetapi kalau ada orang yang tak salat, orang yang tak takut kepada Allah, dia punya kelebihan, itu setan dan iblis yang telah membantunya. Bapak Ibu, oleh karena itu tirulah ketakwaan dari Nabi Ibrahim. Tirulah kesabaran daripada perempuan bernama Hajar. Tirulah ketaatan daripada Ismail. Tirulah ketaatan daripada Ishak. Tirulah ketaatan daripada Ya'qub. Tirulah ketaatan daripada Yusuf. Mereka adalah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu yang berbahagia, semoga ceramah ini membuka ilmu bagi kita semua. Dan yang paling penting lagi, ini sebagai penutup, kurban. Apa itu? Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Sabar, kembali ke sabar. Dia dulu sabar tak punya anak, berdoa. Ya Pak, sabar tak punya anak, berdoa. Setelah dapat anak disuruh disembelih, dia pun bersabar. Karena ujian yang paling berat itu kan para nabi. Asyaddul bala al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Ujian yang paling berat itu kan para nabi. Barulah yang selevel dengan itu. Tetapi kalau ada orang yang tidak sembahyang indak, puasa indak, ketika diuji, ya Allah, aku sabar. Sabar di mana? Itu bukan ujian, itu teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana engkau supaya taubat nasuha? Itu teguran. Kalau disebut azab, ya kan dia tidak durhaka kepada Allah, masih beriman kepada Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, diperintahkan, inni ara fil manam anni athbahuka fanzur madza tara. Andailah kita di posisi Nabi Ibrahim, sudah lama tak punya anak dapat anak, sudah enak punya anak itu enak Pak, apalagi bisa panggil papa, panggil abi, panggil sayang kepada kita. Tapi anak harus disembelih pula. Akhirnya apa?
Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Berserah diri mereka. Pisau sudah tajam menggorok leher daripada Ismail. Apa yang terjadi? Ayat-ayat setelahnya As-Saffat, wa fadainahu bidzibhin azim. Allah gantikan Ismail dengan domba, sembelihan domba yang digembalakan di surga selama 40 tahun. Dalam tafsir kami baca, diganti. Yang berhak disembelih itu bukan manusia. Dosa membunuh manusia. Bunuh orang tak boleh, apatah lagi bunuh diri. Maka dalam hadis, orang yang bunuh diri dengan benda tajam di neraka itu hukumannya kelak. Begitu terus. Orang yang bunuh diri dengan minum racun di neraka itu terus hukumannya. Orang yang bunuh diri dengan terjun dari tempat yang tinggi di neraka itu hukumannya. Orang yang membunuh orang lain dosa besar. Faka'annama qatalan nasa jami'an. Sama dengan membunuh semua manusia. Tak boleh membunuh manusia. Bapak Ibu, yang dikorbankan itu bukan manusia, tetapi yang dikorbankan itu hewan. Apa yang dikorbankan? Sifat hewan yang ada pada diri manusia. Dalam diri manusia ada sifat hewan. Apa itu? Egois. Apa itu? Mau menang sendiri. Apa itu? Rakus. Apa itu? Bengis. Apa itu? Kejam. Sifat binatang. Maka sifat binatang dalam diri kita harus kita buang, Bapak Ibu yang mulia. Kemudian bapak yang sudah mampu berkurban, maka berkurbanlah. Niatkan satu nama yang didaftarkan ke panitia kurban, itu insya Allah sudah mewakili semua. Maka dalam hadis, niatkan ini kurban diriku wa ahli, dan kurban keluargaku. Ya Pak, itu niatnya. Ini kurban diriku dan keluargaku, mengalir pahalanya. Dan setiap bikulli sya'ratin hasanah, setiap helai daripada bulu hewan kurban mendatangkan kebaikan bagi kita. Innaha la ta'ti yaumil qiyamah, dia akan datang lengkap dengan tanduknya. Wa ash'ariha, lengkap dengan bulunya. Wa azlafiha, lengkap dengan kukunya, memberikan kemenangan, kebahagiaan, pertolongan bagi orang yang berkurban. Jangan katakan tak mampu. Mana tahu mungkin tak mau, Pak. Mampu insyaallah. 5 anggota keluarga di rumah besar itu, masa semuanya tak mampu? Satu orang berkorban kan bisa diniatkan bersama, ya enggak? Satu orang 2 juta, nah sama-sama ya, bayar berapa anggota keluarga. Bapak Ibu yang berbahagia, berkorbanlah. 150.000 untuk HP sebulan, dikalikan setahun 12 bulan, 1.800.000 untuk HP. Untuk HP saja tuh. Kalau tak mampu berkorban, alangkah ruginya kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu daftarkan kepada panitia kurban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu yang bisa kami sampaikan, kisah pelajaran dari Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam. Apa itu? Ketaatan, kesabaran, kepatuhan, dan yang paling penting dalam hidup, ada setan yang terus menyesatkan kita. Dan itu kita harus bersabar melawan setan sampai masanya roh berpisah dengan jasad kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian saja Pak. Kalau ingin bertanya disilahkan. Kalau tidak kita tutup. Waalaikumsalam. Hmm? Hmm. Hmm. Yeah. Hmm. Yeah. Hmm. Hmm. Yeah. Yeah.
Hmm. 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 Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kami akan mencoba menjawab dengan ilmu yang dangkal, dengan ilmu yang fakir kami miliki. Bismillah. Jadi yang pertama, tugas kita hanya berdoa. Apatah lagi doa seorang bapak? Apa kata Nabi Muhammad? Di antara doa yang mustajab, da'watul walid liwaladihi, doa orang tua kepada anak. Maka tugas kita bukan mengutuk anak, bukan mengusir anak, tetapi tugas kita berhati-hati dengan perkataan. Karena perkataan bapak, perkataan ibu ibarat perkataan yang sakti, kan begitu. Maka doakan. Bisa jadi doa kita tak hari ini makbul, minggu depan, bulan depan, tahun depan, 10 tahun lagi akan makbul. Maka doakan dia. Dan kita tak tahu pasti anak yang mana yang akan membela kita. Mana tahu anak yang miskin yang kita hina, contoh Pak ya. Kenapalah anak saya miskin kali. Itu mungkin yang membela kita, yang menjaga kita ketika sakit. Tugas kita hanya berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak yang saleh. Tentu Bapak Ibu berbeda makom kita. Kalau Nabi Ibrahim berdoa, dia seorang nabi, dan memang tentu dengan doanya tadi ada kemungkinan penerusnya, dan itu memang tafsir. Anak yang akan meneruskan dakwahnya. Kan dia sudah tua, belum punya anak. Siapa lagi yang akan meneruskan dakwahnya? Dia butuh anak yang akan mengokohkan agama Allah di muka bumi. Dia butuh anak yang akan terus berdakwah, membantunya, menolongnya. Allah berikan, fabasyarnahu bighulamin halim. Kami berikan kepadanya anak yang penyabar. Siapa ghulam di situ? Nabi Ismail. Dari Ismail terus dia berdoa lagi di ayat lain, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum. Allah berdoa dia kepada Allah, ya Allah, dari negeri Mekah ini ya, tolong utus nanti seorang nabi yang akan mengajarkan kepada mereka kitab, mensucikan mereka, mengajarkan hikmah. Siapa pengkabulan doanya? Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berdoa Bapak Ibu, memang ada berdoa ni, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah kepada Allah dan engkau yakin doamu mustajab. Jadi tak boleh doa ni kita ragu-ragu, iya apa tidak, yakinlah. Dan kita tak akan mungkin lagi punya anak seorang nabi, karena nabi sudah terakhir, Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad apa gelarnya? Al-Aqib. Ana Muhammad, ana Ahmad, ana Hashir, ana Al-Mahi, ana Al-Aqib. Al-Aqib apa artinya? Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas kita hanya meminta kepada Allah, ya Allah, anugerahkan kepadaku anak yang soleh. Orang kaya bisa punya anak soleh, orang miskin bisa punya anak soleh, PNS bisa punya anak soleh, pedagang bisa punya anak soleh. Ya Pak, bukan anak ustaz Pak, tapi anak soleh. Anak soleh itu apapun profesi dia, yang penting dia soleh. Kalau dia pedagang tak mengurangi timbangan. Kalau dia guru yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia petani yang bertakwa kepada Allah, orang soleh. Jadi tugas kita hanya berdoa, ya Allah, anugerahkan kepadaku anak yang soleh. Terus kita berharap bukan hanya anak, keturunan. Hidup kita 60-70. Kata Nabi 60-70. Sedikit yang melewati usia 70. Bapak Ibu, kita berharap anak-anak kita menjadikan kita. Kalau kita teruskan, Nabi Ibrahim juga berdoa, Rabbi habli hukma walhiqni bis salihin. Surat Asy-Syu'ara, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, tolong jadikan aku buah tutur yang baik, pujian yang baik bagi orang setelahku. Sampai sekarang Nabi Ibrahim namanya masih harum, ya enggak? Ini adalah karena takwa. Jenderal Sudirman sampai sekarang masih harum namanya. Ustaz, kalau kita cerita Ibrahim, dia nabi Ustaz. Oke, kita tak cerita nabi. Jenderal Sudirman sampai sekarang harum enggak namanya? Harum, kecuali bagi penjajah. Nah ya Pak, harum namanya. Kenapa? Karena Jenderal Sudirman dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tuanku Imam Bonjol, harum namanya. Kenapa? Karena dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau bertakwa nama kita harum. Yang kedua, memang dalam hadis syafaat itu ada yang mengadu ke Nabi Adam. Nabi Adam tak bisa memberikan pertolongan. Aku khilaf karena dia pernah makan buah khuldi. Bapak Ibu, Allah lebih tahu hikmah di balik itu, rahasia di balik itu. Yang jelas, ya, para anbiya mereka adalah orang-orang yang Masya Allah. Ketika mereka bersalah, apa doa Nabi Adam dan Hawa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa kita, doa sapu jagat. Ya Rabbana atina yang sapu jagat, bukan itu. Begitu pula doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada khilafnya. Begitu pula Nabi Nuh ada khilafnya. Nabi Ibrahim begitu. Jadi tepatnya Bapak Ibu, memang ini ada perbedaan pendapat. Apakah itu dusta atau tauriyah? Dia ada namanya dusta, ada namanya tauriyah. Tauriyah itu bukan dusta, tetapi yang dimaksud dengan ucapan makna lain. Apa yang dimaksud? Kan Sarah dia katakan saudariku, saudari se-Islam, saudari se-akidah. Kan iya, kan bukan apa namanya, memang itu istrinya. Karena jangan sampai tahu kalau itu istrinya, kan itu dirahasiakan. Kan ada 3 hal ini. Dia mengatakan aku sakit. Inni saqim dalam hadis itu, dalam riwayat. Aku sakit. Apa makna sakit? 2 tafsir. Pertama tafsirnya memang dia sakit. Yang kedua hatinya sakit, otaknya sakit, pikirannya sakit, menengok kemusyrikan yang ada di daerahnya. Sakit. Sakit hatinya begitu melihat kemusyrikan itu. Begitu pula kisah dia mengatakan kepada Sarah saudari. Apa makna? Apakah betul saudari kandung? Itu tauriyah. Apa tauriyah? Yang dia inginkan makna Nabi Ibrahim bukan saudari kandung, tapi saudari seakidah. Itu maknanya. Jadi bukan dusta. Cuman ini banyak pendapat khilaf masalah ini. Yang jelas, ya wallahu alam, Nabi Ibrahim belum membuka karena memang yang paling mulia adalah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengadu ke Nabi Musa, ngadu ke Nabi Isa, tidak. Barulah mengadu ke Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad mengatakan ana awwalu syafi'. Akulah orang yang pertama membuka syafaat. Begitu Pak. Wallahu alam. Ya. Jadi tauriyah itu adalah kata tapi maknanya kita inginkan yang lain. Bukan berbohong, tapi kata yang kita inginkan maknanya yang lain. Permainan kata Pak. Cuman orang mengatakan, oh dia berbohong. Bukan, tapi ada makna lain yang dia inginkan. Wallahu alam. Ada lagi? Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ada? Kalau tidak ada, terakhir kami sebagai penutup apa itu doa Nabi Ibrahim surah Asy-Syu'ara tadi. Kami terinspirasi dan untuk kita semua yang hadir malam hari ini. Asy-Syu'ara ayat 84. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Itu doa Nabi Ibrahim. Buka Asy-Syu'ara ayat 84. Ya Allah, jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang sepeninggalku. Hidup kita tak lama Bapak Ibu. Jangan sampai kita menjadi pemeyong di kampung ini. Maksudnya apa? Karena buruknya kita, kata orang kampung, jangan tiru si anu nak. Betul Pak? Betul Bu? Jangan tiru si anu nak. Jangan tiru si malin kundang nak. Itu contohnya. Kita ingin nama kita nama yang harum. Dengan apa? Dengan takwa kita kepada Allah. Nabi Ibrahim terkabul. Dia, keturunannya, anak-anaknya, cucu-cucunya terkabul. Walaupun sebenarnya yang terkabul Pak, al-mu'minuna min ali Ibrahim wa ali Imran. Orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang Yahudi itu kan asli kan Bani Israel. Tapi ketika mereka durhaka, tentu mereka tidak akan lagi dikait-kaitkan dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub, ya Pak. Tak ada kaitannya. Jadi kalau anak sudah durhaka, apakah dosa bapak, dosa datuk? Tak. Kalau mereka durhaka, itu lain kolam, lain cerita. Ya, yang jelas, yang kita inginkan bagaimana kita menjadi orang yang baik, orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala,
dan kebaikan kita dikenang oleh manusia di dunia. Walaupun sebenarnya Bapak Ibu, ikhlas beribadah itu penting. Jadi tak mungkin kita lakukan sesuatu supaya saya dikenang orang. Bukan itu. Cukup Allah yang akan mengekalkan nama baik kita. Jangan sampai pula kita bersusah payah supaya nama kita harum. Tidak. Kita tak namanya pencitraan. Cukup Allah yang membuat kita pencitraan kalau sudah kita mati. Maka sebagai penutup ada dua hal yang harus kita ingat dan dua hal yang harus kita lupakan. Apa yang harus kita ingat? Kesalahan kita kepada orang, ingat supaya tak buat kesalahan yang sama. Zalim kita ke orang, ingat supaya tak lagi zalim ke orang. Yang kedua yang harus kita ingat, kebaikan orang kepada kita supaya kita terus berterima kasih, supaya kita tak seperti kacang lupa kepada kulitnya. Kepada orang berterima kasih, kepada Allah bersyukur. Dan dua hal yang harus kita lupakan. Yang pertama yang kita lupakan, salahnya orang kepada kita. Kalau kita ingat, itu namanya dendam kusumat. Yang kedua, apa yang harus kita lupakan? Kebaikan kita, lupakan saja. Dinilai oleh orang, tak dinilai sama orang sama saja. Kebaikan itu akan kita ambil nanti pahalanya di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian saja. Kami mohon izin sampai kita Luk Kuantan. Doakan kami selamat, doakan kami semoga Bapak Ibu juga mendapatkan keteguhan iman, keteguhan dan majelis ilmu, mencari ilmu dari guru-guru kita yang mulia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah dan khilaf dari kami pribadi. Tadi ada pertanyaan usulan dari salah seorang pengurus. Ustaz, orang yang mampu berkorban itu seperti apa? Mampu dia. Kira-kira kayak kami ini mampunya di mana? Maka jawabannya adalah orang yang punya nafkah. Ya. Orang yang bisa memiliki nafkah, ya, mampu mencukupi nafkah dirinya dan keluarganya, ya, memberikan makan. Kemudian kapan dikatakan dia mampu? Hari raya pertama dia mampu, ada lagi sisa uangnya untuk hari raya kedua, hari tasyrik pertama, hari tasyrik kedua, jadi selama 4 hari ada sedia uangnya, ekonominya, rekeningnya masih ada. Maka di hari kelima kalau ada sisa, itulah dia dikatakan orang mampu. Paham Pak? Kita ulang. Hari raya dia punya uang berapa lah kira-kira? Harga kambing berapa? 1.500.000. Uang dia berapa sekarang? Uang dia 20 juta contohnya, atau 10 juta. Untuk makan nafkahi keluarga hari raya pertama ada. Hari raya kedua ada. Ketiga, keempat. Makanya Idul Adha itu kan hari raya besar, karena rayanya 4 hari kan. Puasa haramnya kan 4 hari. Selama 4 hari bisa dia kasih makan ke keluarga, dan masih ada hari kelima sisa uangnya, itu dia dikatakan mampu. Paham? Jadi kalau hari kelima uang kita masih ada 1.500.000 bisa beli kambing, itu kita dikatakan mampu berkurban. Paham Pak? Nah, itu dikatakan mampu berkurban. Jadi jangan katakan saya tak mampu, padahal uang di rekening masih banyak. Nah, jangan katakan tak mampu. Itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi soal pertama itu memang khilafiyah, apakah boleh berkorban untuk orang yang telah meninggal? Boleh. Walaupun khilafiyah di situ. Yang jelas tidak ada masalah di sana, boleh berkorban untuk orang yang telah meninggal. Ya. Kalau kita baca khilafiyah ini panjang, tapi yang jelas ada. Silahkan, tak masalah. Cuman Bapak Ibu, kita yang hidup nih, ini ilmu pula. Kita yang hidup yang belum meninggal berkorbanlah. Jangan tunggu kita dikorbankan orang yang masih hidup. Itu pun kalau ada. Kalau tidak, ya Pak, kita yang hidup adalah kita berkorban. Jangan tunggu kalau kita sudah mati orang membuat nama kita almarhum. Kadang di papan tulis itu banyak pula almarhumahnya Pak daripada orang hidup. Nah, ada. Dalilnya ada. Yang kedua, apakah istri berkorban dapat suami? Itulah yang kami sampaikan tadi. Apa dalilnya? Kalau berkorban itu, inilah korban
dariku wa ahli dan keluargaku. Niatkan seperti itu. Dari diriku dan keluargaku. Bahkan Nabi Muhammad itu berdoanya wa an ummati, dan dari umatku. Maka umat-umat Nabi yang miskin, yang fakir fuqara tak mampu berkurban, dia sudah masuk ke doa Nabi, karena Nabi dulu berkurban wa an ummati. Ini kurbanku, keluargaku, dan kurban untuk umatku yang tak mampu berkurban. Itu Pak. Jadi kita yang tak mampu berkorban, yang fakir miskin, dia sudah masuk ke kategori hadis Nabi, inilah korban untuk umatku. Begitu Pak. InsyaAllah. Ya, jangan pula kelahi Pak. Tahun kepatang nama dia, tentu kini nama abang leh. Tak bisa. Udah kini leh. Bercakap enggak. Jadi ketika istri berkorban, niatkan suami juga ini korban keluarga. Ya, ini kurbanku wa ahli dan keluargaku. Jangan pula berkelahi pula. Nama abang je lah, nama adik je lah bang, nama udah aja lah. Jangan pula berkelahi masalah itu. Itu resepnya apa? Kurbanku wa ahli dan keluargaku. Wallahu alam. Demikian saja. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.